Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya aku ingin mengingatkan untuk kepada seluruh jemaat yang sudah memiliki kertas, kita bisa tulis doa kita untuk nanti langkah berikutnya akan dijelaskan oleh panitia dan juga mengikuti arahan dari pendeta. Dan jika jemaat belum memiliki kertas bisa diminta di tim asyar di depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam Kamis Putih ini kita diingatkan untuk kembali mendekat kepada Tuhan dan merenungkan kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Kasih yang tetap setia, yang tidak pernah berubah dan selalu mengundang kita untuk datang kepadanya. Melalui pengorbanannya dan kerendahan hati Tuhan, kita diajak untuk kembali mengingat dan mengalami kasih itu secara pribadi. Mari kita siapkan hati kita dan bersama-sama kita respon kasih Tuhan melalui pujian penyembahan kita, ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau merayakan Kamis Putih hari ini dengan saling memaafkan dan juga semakin dekat dengan Allah melalui berdoa. Kita angkat pujian ini, ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang
mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah jatuh dan merasa bersalah atau merasa tidak layak, tapi kasih Tuhan jauh lebih sempurna dari semua kesalahan kita. Seperti sejauh timur dari barat, begitu jauh Tuhan membuang dosa kita. Dan pengampunannya memulihkan setiap hati manusia yang percaya kepadanya. Mari kita angkat lagu ini, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Kita angkat live ini sekali lagi, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Kasih yang sejati
dan kasih yang sempurna hanya kita temukan di dalam Yesus. Lagu ini mengingatkan kita bahwa karya terbesar dalam hidup kita adalah pengorbanannya yang menyelamatkan kita. Dia adalah harta yang paling berharga yang tidak dapat tergantikan. Maka dari itu kita angkat karya terbesar. Yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Mari kita nyatakan bahwa kasih yang terindah, hati yang mulia hanya aku temukan di dalam-Mu ya Tuhan. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih. Mari sama-sama kita katakan karya terbesar dalam hidup. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Salam. Seni naras turang kebak tinta beringinenda berbahasa Indonesia.
Jadi supaya dengan lanjutkan kami, maka bandu senina turang kami si mungkin sendah berhalangan hadir ke gereja, mungkin sakit atau hal sedebana, banci ikut tindu kubak tinenda melalui link YouTube sehingga i-share di multimedia gelah banci nandu bas YouTube kubak tinta. Pengantar ibadah bas YouTube kubak tinta. Salam sejahtera bagi kita semua. Melalui ibadah ini, pengantar ibadah. Salam sejahtera bagi kita semua. Melalui ibadah ini, pengantar ibadah. Salam sejahtera bagi kita semua. Melalui ibadah ini, kita diingatkan akan kasih setia Tuhan yang tampak dalam kerendahan hati dan setia dalam penderitaannya, yang menjadi teladan bagi kita semua. Melalui ibadah ini, kiranya Tuhan meneguhkan iman kita untuk hidup rendah hati dan setia dalam melakukan kehendak Tuhan. Demikianlah sikap hidup anak-anak Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 58. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 3. Cek. Turunlah mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidupmu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Di dalam nama Allah Bapa yang senantiasa mengasihi dunia ini, di dalam nama Yesus Kristus yang tetap setia menghargai kehidupan kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan kita hidup dalam kerendahan hati
serta setia menjalani kehidupan kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Markus 9 ayat 33. Saudara-saudari, marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita Kidung Jemaat nomor 169 bait 1 dan 2. Selain di dalam salibmu, ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudari, kita bersama-sama untuk melihat realita kehidupan kita sebagai manusia. Tuhan tetap setia dalam menghargai kehidupan kita. Dia mau menderita untuk kebaikan hidup kita. Jika kita selidiki kembali kehidupan yang telah kita jalani, bagaimanakah kita menghargai kesetiaan Tuhan? Saat teduh kita mulai. Saudara, sejauh manakah kita menghargai kesetiaan Tuhan? Mari kita mengungkapkan pengakuan kita ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 170 bait yang pertama.
kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menerima janji Tuhan akan penyertaan-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan kepada orang yang mengakui dosa dan kesalahannya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5c. Oleh karena janji penyertaan Tuhan, mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 345 bait 1 sampai 3. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si jatuh. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan selamat pun penuh. Sertai kami Tuhan dengan cahaya-Mu, terangkan kebenaran, pemandu yang teguh. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara-saudari, kita akan mendengarkan renungan Kamis Putih kita. Sebelum mendengar renungan firman Tuhan, kita meminta penyertaan Tuhan supaya Tuhan memberkati hamba-Nya dan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Lebih 2000 tahun yang lalu, di hari-hari yang seperti ini, Engkau sudah memperkatakan hal-hal yang akan terjadi atas dirimu. Engkau sudah mengingatkan murid-murid-Mu bahwa satu di antara mereka akan menjual dirimu. Dan Engkau melakukan satu perkara yang besar, yaitu tetap melakukan hal yang terbaik bagi semua murid-murid-Mu. Padahal Engkau tahu bahwa murid-murid-Mu yang akan menjual Engkau, dan yang akan menyangkal Engkau, dan yang akan meninggalkan Engkau ketika Engkau ditangkap pada waktu itu. Tapi pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama diingatkan kembali bahwa dalam keadaan seperti itu pun kasih-Mu tidak pernah berubah atas semua orang-orang yang percaya kepadamu, atas semua murid-murid-Mu. Dan satu perkara yang kami mau pegang juga, ketika orang-orang yang pada awalnya menyangkal Engkau, menolak Engkau, menghindar darimu, tetapi ketika dia datang kembali kepadamu, Engkau mampu mengubahkan mereka menjadi lebih baik. Tapi kami belajar, ketika salah satu dari murid-Mu yang tidak datang kembali kepadamu, dia bahkan menjauh daripada dirimu, ternyata hal yang tidak baik terjadi atas dirinya.
Sehingga biarlah Tuhan melalui perenungan kami dalam ibadah kami pada hari ini, kami rindu supaya semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Dan ini adalah persiapan kami juga untuk boleh besok merasakan ataupun meresapi, mengingat kembali pengorbanan yang sudah terjadi atas dirimu, yaitu kematianmu di kayu salib bagi kami. Oleh karena itu Bapa, pada malam hari ini di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah keletihan, kelelahan semua jemaat-jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan dan anak-anak kami, tapi kami sudah hadir memberi diri untuk boleh beribadah, bersekutu, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu berkata-katalah bagi kami Bapa, melalui hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahannya. Karena dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang kami kasihi, Roma 3 ayat 23 dan ayat 24 sebagai dasar renungan kita. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Selamat Kamis Putih bagi kita semua. Shalom. Mejua-jua. Karena kita memang biasa ibadah minggu, tadi tidak sedikit yang berkata, Mejua-jua selamat minggu pendeta, katanya. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan yang kami kasihi, tema kita sedikit agak berbeda memang karena ini adalah hasil diskus dari panitia dengan runggun gereja, ya, sehingga panitia mempunyai kerinduan supaya terlihat rentetan acara kita sampai kepada hari Paskah nanti. Tema kita hari ini adalah dekat dengan Allah, ya, dalam perenungan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah Kamis Putih mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan yang tampak dalam kerendahan hati dan setia dalam penderitaannya. Jadi seperti doa kita tadi, kejadian yang lebih kurang 2000 tahun yang lalu, yaitu pada hari-hari sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, dia juga masih memperlihatkan kerendahan hatinya, kesetiaannya dalam penderitaan. Hal yang sangat menghancurkan bagi seorang guru adalah ketika muridnya sendiri yang menjual dia. Ketika muridnya sendiri yang membelot. Ketika muridnya sendiri yang selama ini tanda petik yang dia kasihi dengan tulus, akhirnya menyangkal keberadaannya sebagai guru dalam kehidupannya. Kita juga diingatkan bagaimana Yesus pada waktu itu menghadapi penangkapan itu dengan kerendahan hati. Kalau seorang Petrus yang terkenal sebagai seorang yang memang keras, sehingga nama lain juga diberikan oleh Yesus kepada Petrus adalah Kefas ataupun batu karang. Itu ketika dia memotong telinga salah seorang yang menangkapnya. Tapi Yesus masih memperlihatkan kerendahan hatinya untuk bisa mengembalikan telinga prajurit yang menangkap dia. Pelayanan Kamis Putih artinya Yesus mendekati masa-masa kematiannya. Kami secara pribadi merenungkan kalau seandainya kita seperti Yesus, dalam pengertian kita sudah tahu nih, sebentar lagi kita akan mengalami kematian. Hanya hitungan jam. Mungkin kita tidak akan lagi tenang. Secara kemanusiaan,
Yesus memang memperlihatkan itu ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Ketika dia juga menyatakan, kalau bisa, adina banci. Tapi ternyata semua harus dia hadapi. Saya tidak tahu bagaimana hati kita kalau seandainya kita juga diberikan kemampuan untuk itu umpamanya. Ya. Pelayanan Kamis Putih adalah pengenangan pada perempuan yang meminyaki Yesus dan mengusapnya dengan rambutnya. Ini yang luar biasa juga. Kalau di Kamis Putih kita diingatkan tentang seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Lalu di hari kematian Yesus atau besok, ya, kita diingatkan tentang seorang Yusuf Arimatea yang memberikan tempatnya untuk menjadi kubur Yesus. Ya, kemudian pada hari Minggu atau hari Paskah kita mengingat bagaimana perempuan-perempuan yang selama ini dekat dengan Yesus pada pagi yang begitu masih pagi sekali, mereka pergi membawa bunga minyak yang harum kepada Yesus. Satu hal yang luar biasa yang dia berikan bagi Yesus. Pelayanan Kamis Putih adalah pengenangan akan perjamuan malam yang dilakukan Yesus pada waktu itu. Gereja kita juga sempat membuat supaya perjamuan kudus dilakukan pada hari Kamis. Dan setelah kita diskusi bersama, dibawa ke dalam persidangan, dibawa dalam konven itu adalah konferensi pendeta, rapat pendeta-pendeta semua. Lalu kita mendengar bagaimana pemaparan ahli-ahli teologi tentang ini yang bahkan dari luar gereja kita. Maka akhirnya diputuskan bahwa kita melakukan perjamuan kudus itu pada hari Jumat. Karena perjamuan kudus adalah bahasa Karo, peringat-ingatan atau mengenang kembali tentang darah Yesus, kematian Yesus, dan itu sebenarnya lebih terasa ketika hari Jumat Agung, ketika hari itulah darah Yesus itu mengalir. Ketika hari itulah diperlihatkan bagi kita bagaimana tubuh Yesus dilukai. Roti itu adalah simbol tubuh Yesus yang dilukai. Tapi memang pada hari Kamis malam itu adalah perjamuan yang terakhir yang dilakukan Yesus. Namun ada satu hal yang juga penting, bahwa dalam pelayanan Kamis Putih, tanda keteladanan dari Yesus disebut sebagai pengikutnya adalah pelayan. Jadi mulai dari sini juga diperkenalkan ada pelayan atau semua orang yang percaya kepada Yesus yang setia sampai akhir disebut sebagai pelayan. Kamis Putih juga adalah pengenangan akan pengkhianatan yang dilakukan oleh Petrus dan Yudas. Bukan supaya kita menjadi Petrus dan Yudas kembali. Bukan supaya kita juga menyangkal Yesus. Bukan supaya kita juga menjual Yesus. Seperti nyanyian rohani, jangan jual Yesus, ya permataya. Oleh karena, jangan jual Yesus hanya karena, ya jangan ya. Jangan jual Yesus oleh karena alasan apapun dalam kehidupan kita, begitu ya. Sehingga diharapkan bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita benar-benar merasakan bahwa memang Yesus adalah sebagai hal yang utama dalam kehidupan kita. Satu perkara yang besar dan puji Tuhan memang Permata menangkap ini sebagai panitia Paskah kita tahun ini. Ibadah Kamis Putih adalah pelayanan doa yang menggambarkan peran Yesus yang telah datang ke dunia adalah membawa terang. Dan ini yang saya kira ditangkap oleh Permata. Sehingga pada malam ibadah Kamis Putih kita tidak melakukan basuh kaki. Tapi hari ini kita mau melakukan pelayanan doa dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan ini memang clear landasan teologisnya. Ya, karena ibadah Kamis Putih adalah juga ibadah dalam rangka melakukan pelayanan doa. Artinya sebelum Yesus ditangkap ada perjamuan, ada persekutuan. Di dalam mereka berdoa. Ya, dan setelah perjamuan itulah Yesus ditangkap. Menurut teologi Yohanes Calvin,
Orang yang dekat dengan Tuhan, ini tema kita tadi juga, atau orang Kristen yang sejati ditandai dengan kehidupan yang berpusat kepada Allah, God center, bukan pada diri sendiri, serta ditunjukkan melalui kesalehan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, artinya ini juga menjadi satu bagian hari ini, pada malam hari ini kita diajak melalui panitia juga. Biarlah yang bertumbuh di tengah-tengah GBKP Runggun Cengkareng, baik yang di rumah, kita yang di sini, ya, yang di rumah atau dimanapun tempat kita beribadah pada malam hari ini, walaupun kita tidak bisa bersama di sini, tapi kita juga bisa bersama berdoa. Dan itu juga kerinduan kami sebagai pendeta saudara, supaya hal-hal yang selama ini sudah baik, hari ini juga kita mencoba untuk bisa melakukan yang lebih baik. Saya percaya tidak kebetulan yang di kiri dan di kanan kita itulah sebagai teman kita duduk. Nah, oleh karena itu coba saling berjabat tangan dulu, katakan selamat Kamis Putih. Ya. Ya, puji Tuhan. Yang permata juga sudah ya. Oke. Tidak kebetulan. Saya percaya dalam otoritas Tuhan. Walaupun mungkin ada satu dua yang memang sudah direncanakan begitu ya. Tapi semua atas seizin Tuhan. Karena nanti PIC dalam rangka saling mendoakan nanti akan sudah mengaturkannya. Bagaimana caranya kita untuk mendoakan sesama kita begitu ya. Sehingga dari pandangan Calvin tadi kita mau katakan bahwa kehidupan Kristen kita yang sejati, bagaimana kita memusatkan diri kepada Allah, tetapi menunjukkan sikap di tengah-tengah kehidupan kita dengan yang lain, salah satunya adalah doa. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu hanya sejauh doa dalam kehidupan kita. Jangan pernah menganggap Yesus itu jauh. Dia hanya sejauh doa. Dan jemaat GBKP Cengkareng juga kita harapkan bisa berdoa pada hari ini. Sebagai pendeta saudara, saya ajak kita coba dibuka HP-nya dulu sekarang semua. Coba dipegang HP-nya, buka WA-nya. Sudah dibuka WA-nya, buka WA grup jemaat. Wah. Ayo buka WA pendeta hari ini di WAG-nya Jemaat GBKP Cengkareng. WAG-nya jemaat. Kalau ada yang belum masuk ke dalam grup jemaat silahkan dilaporkan. Supaya nanti bisa kita lihat kembali. Sudah? Salah satu sebagai yang kami buat di sana adalah tentang topik doa. Ya, apa topik doa di sana dikatakan tanggal 2 April ini kita baca bersama 2-3 ya, agar semua jemaat GBKP Cengkareng tetap hidup di dalam otoritas kuasa Roh Kudus Tuhan sehingga tetap berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Kami sebagai pendeta saudara secara sengaja juga merenungkan, memikirkan apa yang baik yang perlu kita budayakan dalam konteks kebersamaan kita. Dan ini juga sebenarnya berkaca dari apa yang dipersiapkan oleh panitia Paskah. Dan ini satu hal yang baik, artinya kita sudah mulai. Apakah ada yang hari ini yang belum melakukan doa ini? Atau satu pun belum berdoa untuk ini? Biarlah Tuhan yang tahu ya, begitu. Tapi pendeta sudah mau katakan bahwa kita sudah diingatkan untuk terus berdoa, begitu ya. Nah, dari Roma 3:23 sampai dengan 24 tadi sudah dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara dan saya hidup dalam dosa dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga biarlah kita sebagai sesama yang telah berdosa, yang kehilangan kemuliaan Allah, kita yang saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan melalui doa. Dan satu hal yang kita perlu pegang, oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sehingga ini yang membuat kita tetap dekat dengan Dia. Ingatlah,
Tuhan tidak pernah berjanji semuanya akan mudah. Namun di akhir pasti Tuhan beri sesuatu yang indah. Kita baca bersama 2, 3 ya. Tuhan, amin. Hal ini akan membawa kita kepada kedewasaan dalam hidup. Artinya kita dimampukan untuk bisa melihat bagaimana kita bisa menentukan sikap yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saya mengutip satu pandangan motivator ini, kalau saya boleh katakan motivator, bagi yang sudah pernah mendengar puji Tuhan, bagi yang belum mari kita dengar sebentar. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Dewasa itu bukan tentang seberapa lama kamu hidup di dunia. Dewasa itu bukan tentang usia, tapi dewasa itu lebih dimaknai tentang bagaimana kita bijaksana terhadap hidup kita. Ada orang yang lebih muda dari kita, tapi lebih tenang, lebih sabar, lebih bisa bersikap, tidak pernah mengeluh, bisa memahami orang lain, dan memiliki konsep hidup yang jelas. Tapi ada juga orang yang lebih tua daripada kita, malah sering marah-marah yang tidak jelas, selalu mengeluh, egois, mau menang sendiri, tidak pernah mendengar pendapat orang lain. Di media sosial isinya ya kalau bukan nyinyir, ngumpat, atau sindir-sindir orang lain, karena gak berani ngomong langsung di depan orangnya. Beraninya cuma ngomong di media sosial. Sekali lagi, dewasa itu adalah pilihan, bukan tentang seberapa usiamu. Kedewasaan itu adalah melakukan sesuai porsi, tidak lebih tidak kurang. Dewasa itu ketika kamu tidak lagi membandingkan dirimu dengan orang lain. Dewasa itu ketika kamu sudah bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Dewasa itu ketika kamu mau membeli sesuatu, kamu sudah bisa membedakan mana yang memang butuh dan mana yang hanya sekedar ingin. Dan kamu berhasil melepaskan keinginan itu. Dewasa itu ketika kamu sudah berpikir kalau bahagia itu kamu sendiri yang ciptakan. Dewasa itu fokus untuk mengubah diri sendiri dulu dan berhenti untuk mengubah orang lain. Karena kamu paham untuk merubah dunia, diri sendiri dulu yang harus berubah. Dewasa itu kita bisa menerima orang lain apa adanya, bisa menerima pemikiran orang lain, karena tiap manusia pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Menjadi dewasa itu butuh proses. Lama atau tidaknya proses itu tergantung dari diri kita sendiri. Dewasa itu bukan bicara tentang apakah kamu sudah bisa cari uang sendiri, sudah punya pekerjaan sendiri, sudah bisa ngurusin bisnis sendiri, sudah punya mobil dan rumah sendiri, atau sudah menikah dan punya anak. Bukan. Dewasa itu adalah bagaimana kamu bisa menghapus air matamu sendiri dan kembali tersenyum dengan caramu sendiri. Kamu bisa menyelesaikan masalah rumah tanggamu sendiri tanpa harus mengadu dan merengek ke orang tuamu. Dewasa itu ketika kamu sudah sangat paham mana yang harus dipermasalahkan dan mana yang tidak perlu dipermasalahkan. Dewasa itu tidak memaki saat marah, tidak kasar dan menggunakan kata-kata kotor saat ada pertikaian dengan pasangan, sahabat, ataupun teman. Ketika kamu menuju ke dewasa, kamu akan mulai sederhana dengan dirimu sendiri. Kamu mulai sederhana dengan penampilan kamu, sederhana dengan gaya hidup kamu, dan sederhana dalam memandang urusan jodoh. Kenapa? Karena kamu mulai percaya dengan dirimu sendiri. Kamu percaya bahwa tanpa make up yang berlebihan, baju yang mahal, aksesoris yang bermerek, kamu pun bisa menjadi sesuatu. Kamu mulai sadar bahwa hidup itu sebenarnya murah. Yang membuat mahal itu adalah untuk memenuhi gaya hidup. Makin dewasa kamu, makin sederhana dalam memilih jodoh. Walaupun memang tetap mempunyai kriteria, tetapi makin lebih fleksibel. Semakin dewasa kamu akan semakin nyaman dengan hubungan yang tidak banyak orang tahu. Karena cinta yang dewasa tidak perlu dipublikasikan, pamer, dan drama yang berlebihan. Dewasa itu unik, dewasa itu cantik, dewasa itu anggun, dewasa itu tampan, dewasa itu karismatik, dewasa itu elegan, dewasa itu tidak bisa di-copy paste. Menjadi dewasa itu pilihan, karena dewasa adalah cinta. Terima kasih. Jadi salah satu alat ukur dekat dengan Allah bagi kami secara pribadi adalah bagaimana kita untuk menjadi dewasa dalam segala hal. Kita semua belajar untuk itu.
Sebagai pendeta saudara, saya juga merasakan bahwa saya juga masih banyak hal yang perlu belajar supaya semakin dewasa dalam bersikap. Tidak hanya dalam 3 hal, berpikir, berkata-kata, dan berbuat. Dan biarlah juga itu menjadi alat ukur dalam kebersamaan kita di GBKP Cengkareng. Supaya saudara juga semua sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang saya ditempatkan Tuhan untuk melayani saudara juga. Kita bersama-sama belajar untuk semakin dewasa. Sebenarnya dewasa itu tidak mahal, dewasa itu murah. Itu kata sang motivator tadi begitu. Selama kita bisa menentukan pilihan dalam kehidupan kita, yaitu satu keharusan. Salah satunya adalah buah dari kedekatan dengan Allah. Sehingga saya percaya seperti yang kami sampaikan tadi, tidak kebetulan kiri kanan kita sebagai teman kita duduk. Dan hari ini salah satu kita mau diminta juga untuk memperlihatkan sikap yang dewasa. Walaupun mungkin hanya 1 atau 2 menit nanti diberikan kesempatan untuk memulai pada malam hari ini mendoakan orang lain yang ada di dekat kita. Sehingga kerinduan kita, jemaat GBKP Cengkareng ini mulai dari semua sektor, yang 6 sektor, dan juga mulai dari kategori anak-anak KKR, Permata, Mamre Moria, Saitun, pendetanya, pertua diakennya, emeritusnya. Semua setiap harinya kita berdoa. Dan itu kerinduan kami. Sehingga kami sudah memulai lebih kurang 2 minggu ini untuk membagi doa setiap hari. Supaya itu menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita beriman menjadi lebih baik. Dan penutup, marilah kita juga semakin memperlihatkan kedewasaan hidup beriman. Melalui saling mendoakan. Dan biar nanti kita pulanglah mempersiapkan diri dalam pelaksanaan perjamuan kudus besok. Berdoalah supaya besok kita semua semakin dilayakkan untuk boleh merasakan makna perjamuan kudus, bukan hanya sekedar rutinitas. Tapi besok kita bisa merasakan benar-benar di hari Jumat Agung, di hari kematian Yesus itu, darahnya mengalir oleh karena kita, tubuhnya dilukai oleh karena kita, dan nyawanya terhilang oleh karena saudara dan oleh karena saya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan kami pada malam hari ini. Dekat denganmu adalah kerinduan kami. Supaya kami semakin dimampukan juga. Setidaknya kami semakin dewasa dalam kehidupan kami. Dalam 3 hal, dalam pola pikir, pola ucap, dan pola laku kami. Kiranya Engkau yang berotoritas dalam diri kami. Dan sebentar kami akan masuk ke dalam bagian mendoakan sesama. Biarlah panitia yang sudah menata acara ini nantinya boleh mengarahkan kami dengan baik. Biarlah kami juga memberi diri kami untuk melakukannya dengan tulus, melakukannya dengan baik. Akan hal-hal yang Tuhan percayakan untuk kami doakan pada malam hari ini. Engkau yang berotoritas dalam persekutuan kami. Engkau yang memberkati panitia yang menata dalam rangka mendoakan bersama kami. Karena kami percaya Engkaulah alasan kami hidup supaya kami tetap berada dalam pimpinan Tuhan. Termulia Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sembari panitia mempersiapkan doa bersama, kita angkat pujian Engkau alasanku hidup. pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanmu,
Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Saudara-saudara, kita percaya bahwa kita mempunyai kehidupan oleh karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam kehidupan kita. Semua karena cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang pimpin kita. Sehingga kita boleh bersama pada malam hari ini untuk menyatukan hati, tekad kita. Untuk mengubah hidup, mengubah pola kehidupan kita. Kita akan meneruskan sikap untuk saling mendoakan. Kita angkat pujian bagi Tuhan sekali lagi. Engkau alasanku hidup. Agnes dan panitia silakan ke depan supaya nanti mengarahkan jemaat bagaimana cara yang kita lakukan untuk doa bersama. Hidup karena cinta-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan. Biarlah singer saja yang bernyanyi dan musik memuji Tuhan. Saudara, di kertas kuning yang sudah dibagikan, silakan catatkan 1, 2 atau 3 topik doa yang mau didoakan atas diri kita masing-masing. Di kertas yang sudah dibagikan panitia, silahkan catat 1, 2 atau 3 hal yang mau didoakan tentang diri kita atau tentang keluarga kita pada saat sekarang. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Musik memuji Tuhan. Silakan catat 1, 2 atau 3 hal yang menurut saudara penting didoakan dalam keluarga kita atau pribadi kita. Setelah saudara catat, saudara berdoalah terlebih dahulu untuk itu, pribadi lepas pribadi. Silakan dalam posisi berdoa, doakan apa yang kita mau minta didoakan oleh teman kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Biar musik saja memuji Tuhan, silahkan berdoa pribadi lepas pribadi. Berdoalah untuk apa yang saudara pegang di tangan saudara sekarang. Tuhan Yesus mendengar seruan doa kita.
Saudara, mari lihat dengan mata hati kita. Yesus ada di hadapan kita. Dia mendengar suara hati kita. Dia mendengar doa kita. Berdoalah untuk yang kita pegang di tangan kita. Berdoalah pribadi lepas pribadi terlebih dahulu. Bapa Surgawi, sebagai hambamu memohon juga kiranya Engkau mendengar doa-doa jemaat-Mu. Bayangkan ketika Yesus meminta kepada murid-muridnya di Taman Getsemani itu, supaya mereka siap sedia, Yesus berdoa. Tapi murid-muridnya tidak bisa berkonsentrasi untuk melakukan apa yang Yesus minta. Berdoalah terlebih dahulu untuk dirimu. Seperti Yesus katakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah, sebab waktunya sudah dekat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, waktu yang Engkau beri bagi kami untuk berdoa atas diri kami, pribadi lepas pribadi. Saudara, sekarang kertas yang kita punya, silakan diberikan kepada yang sebelah kanan kita. Yang ujung kembali ke ujung sebelah kiri. Diberikan ke sebelah kanan kita. Yang ujung diberikan kepada yang ujung. Yang di atas juga ya, yang di lantai 2 juga. Silakan pemusik dan singer, kita angkat pujian Engkau Alasanku Hidup. Saudara, cukup membagi kertas saja. Cukup membagi kertas saja kepada yang sebelah kanan kita. Yang paling ujung diberikan kepada yang di ujung kembali. Kalau sudah dipegang kertasnya, kita puji Tuhan. Engkau alasanku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Tanpa ada komentar apapun, silakan dibaca apa yang akan saudara doakan. Tidak perlu berkomentar. Perhatikan dengan baik, perhatikan dengan baik. Dan ingat, ini adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Tentang apapun yang diminta oleh sebelah kita untuk kita doakan, cukup yang tahu saudara dan Tuhan. Saudara dan Tuhan. Baca dengan baik topik doa kita masing-masing yang sudah dipercayakan Tuhan bagi kita. Baca dengan baik. Mari rasakan bahwa Yesus memegang erat tanganmu, tangan kita, supaya ada perubahan dalam diri teman kita, ada pembaharuan dalam diri teman kita, supaya teman kita juga yang kita doakan mengalami perubahan dalam kehidupan. Dia semakin dekat dan semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Silakan baca, kemudian pahami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Baik, sekarang waktunya untuk 2 atau 3 menit ke depan berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Bapa di surga, sebagai hamba-Mu memohon supaya Engkau mau mendengar doa-doa jemaat-jemaat-Mu.
ada jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini sudah membuktikan salah satu buah kedekatannya denganmu adalah mau mendoakan teman-temannya, mendoakan jemaat yang boleh hadir bersama pada malam hari ini. Mungkin tidak selalu ada waktu untuk ini Tuhan, tapi kami percaya anugerah yang besar kami terima karena kami Tuhan layakkan mendoakan teman kami dalam segala keberadaannya. Sebagai hamba-Mu, biarlah Bapa Engkau mendengarkan doa-doa kami semua. Baik doa kami pribadi lepas pribadi dan doa kami untuk teman-teman kami. Dan ajar kami juga senantiasa Bapa seperti Yesus yang pada akhirnya siap untuk menerima segala hal. Bukan kehendakku yang jadi Bapa, tapi kehendak-Mu lah. Biarlah ini juga semakin bertumbuh dalam diri kami. Kami punya banyak permintaan, punya kerinduan untuk didoakan. Tapi sekali lagi kami mau belajar dan terus belajar. Bukan kehendak kami Bapa, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Karena kami percaya tidak ada rancangan-rancangan yang mencelakakan yang Kau buat dalam diri kami. Tapi yang ada adalah rancangan damai sejahtera. Jemaat-jemaat Tuhan, berbahagialah kalau malam hari ini engkau diberikan Tuhan kesempatan untuk mendoakan temanmu. Ini bukan kebetulan dan bukan perkara yang mudah. Tapi biarlah hal ini tertanam dalam diri kita. Biarlah ini juga sebagai buah kedekatan kita dengan Tuhan. Supaya mulai pada malam hari ini bertekadlah untuk mendoakan orang lain juga dalam kehidupan kita. Jangan egois. Jangan egois. Jangan egois. Jangan hanya berdoa untuk dirimu sendiri, keluargamu sendiri. Tapi berdoa jugalah untuk orang lain yang Tuhan berikan untuk engkau doakan dalam kehidupanmu. Bertekadlah untuk itu. Untuk 1, 2 atau beberapa orang yang Tuhan tunjukkan untuk engkau doakan, berdoalah bagi mereka. Biarlah kita terus bertumbuh dalam doa-doa kita. Keluarga kita terus bertumbuh dalam doa-doa kita. Kerinduan-kerinduan kita juga terus bertumbuh menjadi baik dalam doa-doa kita. Dan satu hal lagi, teruslah juga berdoa untuk kami dan keluarga kami sebagai pendeta saudara. Supaya kami juga dimampukan seperti Yosua. Kami dan seisi rumah kami senantiasa berserah bagi Tuhan. Teruslah berdoa untuk keluarga pendeta saudara. Teruslah berdoa untuk kami. Supaya kami juga dimampukan untuk melayani saudara. Sebagaimana Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Karena kami juga sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta di tengah-tengah runggun ini merasakan topangan doa dari jemaat-jemaat Tuhan yang mengasihi kami, yang mendukung kami, menopang kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau melihat hal yang kami lakukan pada malam hari ini. Kami percaya ini menyenangkan hati Tuhan. Terpuji, termulia nama-Mu. Karena kami datang di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami manusia yang mengasihi kami. Kita katakan bersama, amin. Amin, amin, amin. Silakan berjabat tangan dengan kiri kanan kita yang sudah kita doakan. Ya, biar Tuhan saling memberkati kita, mengasihi kita.
bersyukur untuk bisa mendoakan teman kita yang dekat dengan kita. Saudara, sebagai ucapan syukur kita akan mengumpulkan persembahan kita pada malam hari ini. Mari mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya bagi kita melalui anak-Nya, Yesus Kristus. Dan inilah saatnya kita memberikan ucapan syukur kita. Saudara-saudara, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita mendengarkan terlebih dahulu firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan. Roma 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mengumpulkan persembahan sembari bernyanyi Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan seperlunya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Saudara, mari kita berdoa untuk persembahan dan syafaat kita.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan kami yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Karena Engkau sudah menyerahkan hidupmu bagi kami. Maka malam hari ini juga kami mau katakan, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya. Karena kami percaya semua yang ada pada kami, bahkan diri kami, keluarga kami, harta kekayaan kami, apapun yang ada pada kami adalah milik-Mu, dan kami rela untuk boleh Tuhan pakaikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih juga Bapa kalau Engkau sudah memakai tangan kami bekerja bagi-Mu, kaki kami mengikut-Mu. Terima kasih juga Bapa kalau kami terus belajar supaya mata kami memandang kepadamu. Dan mulut kami pakai untuk memuji Engkau. Dan bahkan sejak kami memandang Engkau dalam kehidupan kami terus rindu dan terus rindu untuk meninggalkan dosa kami. Sebagaimana doa kami hari ini serunggun ini, supaya kami berada dalam otoritas kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami hidup dalam kekudusan, kami menanggalkan dosa, belajar merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyangkal diri kami, dan mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah Kamis Putih ini. Engkau memberkati semua panitia dan runggun gereja. Engkau memberkati semua jemaat baik yang hadir di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ikut dalam ibadah melalui link YouTube kami, dimanapun semua berada. Sehingga melalui kebersamaan kami, baik yang di gereja maupun yang di rumah atau dimanapun kami malam hari ini, tetap berada dalam kasih Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami yang terlihat, kami sudah perlihatkan melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Engkau berkati gereja-Mu agar boleh memakaikannya dengan baik. Berkati juga yang masih ada pada kami, sehingga melalui apa yang ada pada kami, nama Tuhan terpuji, nama Tuhan termulia. Sebentar juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Sebelumnya kami akan menerima snack yang sudah disiapkan panitia. Tuhan berkati snack yang akan kami terima, supaya menjadi kesehatan bagi kami. Berkati juga semua anak-anak kami Permata, khususnya sebagai panitia Paskah tahun ini, dalam bimbingan runggun gereja melalui komisi Permata, dan juga dukungan semua orang tua. Kami percaya yang dilakukan adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah Kamis Putih ini, baik kami sebagai pendeta dan semua runggun gereja, pemusik kami, singer atau song leader kami, operator multimedia kami semuanya, keluarga koster gereja yang mengatur parkir, kiranya semuanya merasakan sukacita oleh karena kasih Tuhan. Dan berkati juga ibadah kami besok, ibadah Jumat Agung yang akan kami lakukan pukul 9 pagi. Kami juga akan melakukan perjamuan kudus. Berkati kami Bapa, berkati kami Tuhan. Berikan juga cuaca yang baik seperti saat sekarang, supaya tidak terhalang ibadah kami untuk besok. Dan kami juga lebih mempersiapkan diri untuk boleh merasakan, mengingat kembali, mengenang kembali, peringat-ingatan karena kematian Yesus ibas kegeluhan kami. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan roh hikmat bagi semua jemaat GBKP Runggun Cengkareng, baik yang hadir ibadah maupun yang tidak hadir yang beribadah, yang beribadah di gereja melalui YouTube kami, supaya semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ampunkan kami dalam segala keberdosaan kami Bapa.
Tetap layakkan kami menerima berkat-Mu, karena kami datang di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara, kita sampai ke dalam tekad kita pada malam hari ini. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya dengan setia di dalam penderitaannya demi kebaikan hidup kita. Tuhan memanggil kita anak-anaknya untuk menghargai hidup, keluarga, dan sekitar kita. Sebagai bukti kita adalah anak Tuhan yang beriman. Saudara, sebelum kita bernyanyi, kami mau mengingatkan kita nanti sembari kita pulang, silakan kertas yang kecil tadi kalau saudara berkenan nanti diberikan kepada panitia di tempat yang sudah disediakan, agar itu boleh menjadi doa kami sebagai pendeta saudara nanti. Panitia di luar akan menunggu untuk kertas-kertas doa kita. Kita mau menyatakan bahwa hujan berkat Tuhan kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari dosa akan diberi penebus. Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadilah kamu saksi hidup yang bermakna dalam menyatakan kasih, dalam kerendahan hati bagi sekitarmu. Untuk menguatkanmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang telah memanggil engkau ke dalam kemuliaannya yang kekal bersama Kristus. Dia yang menjadikan engkau berkelimpahan, setia, tetap, kuat, dan kokoh. Dialah yang maha kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara yang dikasih Tuhan, kebaktian ibadah Kamis Putih sudah kita laksanakan. Terima kasih untuk tabur dan firman-Nya melalui Pendeta Agustinus. Terima kasih untuk kita semua yang mengambil bagian dalam kebaktian ini. Terpuji nama Tuhan. Kita masuki saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kami persilakan untuk duduk kembali. Mungkin panitia mau menyampaikan sesuatu, silakan. Shalom untuk kita semua. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, Kamis Putih kita sudah berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Di sini kami berdiri dari panitia ingin menyampaikan tentang perlombaan kita yang akan kita laksanakan di hari Jumat dan juga di hari Minggu. Mungkin yang pertama kita Oke, untuk perwakilan tiap sektor silakan maju ke depan untuk mengambil undian yang sudah disediakan. Silakan untuk Tesalonika silakan, Filipi silakan maju 1 orang, Kolose 1 orang, Yerusalem 1 orang, Efesus 1 orang, Roma 1 orang. Boleh di kanan kami. Silakan. Oke, untuk undian ini diambil untuk lomba masak dan juga fashion show. Jadi untuk nomor yang sudah tertera di sini itu menjadi nomor undian atau nomor peserta tiap sektor. Satu lagi, 1, 2, 3. Yang belum, Tesalonika. Satu lagi. Tesalonika, Nande Yos. Oh, Yosnya, Yos boleh dibantu? Atau Rio, perwakilan dari Tesalonika? Oke, sudah turun. Ya, kami jelaskan di sini ada untuk nomor di sini fashion show untuk nomor urutan. Dan di sini sudah ada bahan makanan yang kami sudah lampirkan. Jadi nanti undiannya ini berdasarkan pilihan dari peserta masing-masing ya. Oke, langsung aja. Ya, boleh ambil. Silakan. Mungkin dikip dulu, nanti bukanya bersama-sama. Ini tidak ada campur tangan panitia ya. Ini perwakilannya. Oke, mungkin boleh dibuka. Dan untuk bahannya tidak usah disebutkan. Nomor urutnya aja. Oke, udah. Ya gitu aja, jangan dilihat bahannya. Kebalik Mama Agnes. Mana ada 9 sektor, kita nggak ada 9 sektor. Oke, untuk Yerusalem nomor urut 5. Jadi ketika nanti fashion show nomor urut 5 untuk Yerusalem. Untuk Filipi nomor urut 6. Untuk Kolose nomor urut 2. Untuk Efesus nomor urut 4. Untuk Roma nomor urut 1. Wih,
Rame ya. Dan Tesalonika nomor urut 3. Untuk kertasnya jangan sampai hilang. Mungkin nanti untuk bahan masakannya boleh dijelaskan yang mengikuti masak. Seperti itu ya. Dan jangan dikasih tahu bahannya. Ih udah ngobrol. Gimana? Ya. Jadi bahan masakan yang sudah kami berikan hanya sektor itu sendiri yang harus mengetahui. Jadi jangan kasih sektor lainnya gitu ya. Jadi khusus untuk sektor yang sudah mendapatkan itu, untuk nomor undian itu untuk fashion show. Bisa dipahami ya? Oke? Untuk di hari Minggu dibawa lagi kertasnya. Kami membutuhkan kertas itu lagi. Oke ya? Dikembalikan. Itu dipegang dulu aja bahannya, mungkin dipersiapkan bahan itu. Bahan yang sudah ada di tangan masing-masing sektor itu yang akan disiapkan di hari Minggu. Di hari Minggu ya. Oke. Oke, sudah boleh kembali ke tempat duduk. Oke. Oke, untuk Oke, untuk besok kita ibadah dimulai jam 9 pagi. Kita menggunakan dress code warna hitam. Dan juga besok kita ada lomba fashion show. Selesai ibadah, setelah itu akan dilanjut dengan lomba KKR. Jadi untuk orang tua kami yang ada anaknya masih KKR sudah dipersiapkan. Karena dari guru sekolah minggu sudah menginfokan ya Kak. Lombanya ada apa aja dan juga besok jangan lupa membawa tumbler teman-teman. Orang tua kami. Karena kita tidak menyediakan minum gelas, hanya menyediakan air di aqua galon. Oke, sekian dari kami panitia acara Bujur Rasma Jua-Jua. Ya, silakan Permata langsung pulang. Ya, panitia menyediakan snack. Maka agenda kita salam-salaman. Undang kami Nora Pandita. Ke depan Nora Pandita. Mahadirnya ke batin enda. Jadi sini naras turang. Secara kebetulan sendah nande jemaat GBKB Cengkareng merayakan ulang tahunnya. Maka asaban Cina kita kiranya serayaan ke depan. Janda kita salam-salaman. Salamin orata jenari kita buat snack ku samping. Bujur. Kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Untukmu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Pak Munon, selamat
Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selama hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Untukmu Nora selamat ulang tahun. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan.